Halo, selamat pagi Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga berkah kesejahteraan selalu menyertai kesehatan kita ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi, nanti silakan persiapkan diri, silakan persiapkan materi yang sudah minggu lalu pelajari karena kita akan melanjutkannya. Dan bisa ikuti dengan seksama ya. Kemudian kalau ada tugas silakan kerjakan tepat waktu supaya tidak menambah beban kalian juga. Oke, gitu ya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video selanjutnya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang lalu ya, yaitu tentang Pancasila Buddhis bab 2. Tapi minggu lalu karena kita sudah sampai sila kedua yaitu Adinadana Wiramani Sikapādang, maka kita melanjutkan dari sila ketiga. Oke, langsung kita buka slide-nya ya. Sila ketiga, Kamesu Micacara Wiramani Sikapādang Samadhiyami. Aku bertekad melatih atau menahan diri dari perbuatan asusila. Bisa dilihat gambarnya seperti itu ya. Sila ketiga, menghindari perbuatan asusila. Ada 4 faktor untuk dapat disebut berzina atau asusila. Yang pertama ada objek yang tak patut digauli, dalam arti di sini digauli adalah disentuh dan lain sebagainya begitu ya. Disentuh dengan berdasarkan nafsu tentunya ya, bukan menyentuh, memanggil dan sebagainya, itu beda. Kemudian 2, mempunyai pikiran untuk menyetubuhi objek tersebut. Ketiga, berusaha menyetubuhi, dan keempat, berhasil menyetubuhi dalam arti berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam salah satu dari 3 lubang, ada mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Jadi di sini objek yang tidak patut digauli adalah yang pertama ada wanita atau pria yang masih di bawah asuhan dari orang tua, dan yang kedua wanita atau pria yang bukan pasangan resminya. Pasangan resmi di sini adalah bukan istri ataupun bukan suaminya, gitu ya. Ada 2 seperti itu yang paling utama seperti itu ya, dan yang kedua nanti selanjutnya mungkin bisa sambil jalan nanti kita diskusikan. Kemudian akibat dari melanggar sila ketiga ini adalah 1, mempunyai banyak musuh. 2, dibenci banyak orang. 3, sering diancam dan dicelakai. 4, mempunyai kelainan jiwa. 5, diperkosa orang lain. Ini karena mungkin karmanya ya, menyetubuhi objek yang tidak tepat gitu. Kemudian 6, bisa terlahir sebagai banci atau waria atau wanita jarang. Di sini maksudnya adalah pekerja seks komersial dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tadi itu akibat melanggar sila ketiga. Ada lanjutannya yang ke-7, sering mendapat aib atau malu. Jelas kalau melakukan asusila pasti akan mendapatkan aib atau bisa malu gitu ya. Kemudian tidur maupun bangun dalam keadaan gelisah. 9, tidak disenangi oleh laki-laki maupun perempuan. Kenapa bisa tidak disenangi? Karena dia sudah terkenal sering melakukan hubungan asusila gitu. Nanti takutnya kalau ada laki-laki itu berteman dengan laki-laki yang sering melakukan hubungan asusila, nanti bisa khawatir, wah nanti kalau pasangan saya tiba-tiba dipaksa dia gimana ini. Nah gitu kan. Gagal dalam bercinta, maksudnya bercinta di sini adalah menjalin hubungan ya. Kenapa bisa demikian? Sama juga dengan nomor 11, sukar mendapatkan jodoh, karena dia sudah terbiasa berhubungan asusila dengan orang-orang lain mungkin ya. Nantinya akan
cepat merasa bosan dengan pasangannya. Mungkin pasangan satu itu kurang, saya pengen sensasi yang lebih lagi. Nah, itu efek jangka panjangnya ya. Gagal dalam berhubungan atau bercinta, kemudian sukar mendapatkan jodoh gitu ya. Nomor 12, tidak memperoleh kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Dan ke-13, terpisah dari orang yang dicintai. Itu ya akibat-akibat dari apabila kita melanggar sila ketiga atau melakukan hubungan asusila. Nah, ini kita masuk ke sila yang keempat, yaitu musyawadah wiramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari bicara yang tidak benar. Ingat, artinya bicara tidak benar ya, bukan cuma sekedar bohong gitu ya. Karena bohong itu adalah salah satu dari anggota berbicara tidak benar gitu ya. Sila keempat, menghindari berkata yang tidak benar. Ada 4 faktor untuk dapat disebut berdusta. Yang pertama, ada suatu hal yang tidak benar. Yang kedua, mempunyai pikiran untuk berdusta. Ketiga, berusaha berdusta. Keempat, pihak lain mempercayai dusta-dusta kita. Nah, itu juga tidak bagus ya, tidak bagus sekali ya. Kenapa saya bilangnya agak sedikit penekanan, karena memang ini sesuatu yang saat ini itu menyebabkan banyak masalah, seperti isu sara atau masalah-masalah sosial, agama, religi, budaya. Nah, itu timbul karena banyak hal-hal atau orang-orang yang melakukan atau melanggar sila keempat ini. Mereka menyebarkan hoak, mereka menyebarkan berita-berita tidak benar, mereka menyebarkan berita-berita yang kebenarannya itu sebenarnya sebaliknya begitu ya. Makanya muncul banyak sekali konflik-konflik agama, konflik-konflik budaya dan sebagainya di sekitar kita. Bahkan di negara Indonesia yang terkenal akan keharmonisannya pun justru radikal banyak menyerang. Nah, ini sila keempat ini yang pada masa ini sebenarnya sangat-sangat rawan, sangat-sangat bisa membawa perpecahan. Bagaimana tidak bisa dilihat, semisal ada orang-orang yang sedang berprestasi, ketika ada orang yang tidak suka, mereka hanya tinggal menyebar berita hoax. Contohnya mungkin ada si A sedang berprestasi, kemudian si B tidak suka, kemudian dia menyebar berita hoax. Kemarin dia menjelek-jelekan agama kita, kemarin dia menjelek-jelekan kitab-kitab kita, dia mencela agama kita, bla 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 bla. Kemudian banyak respon dan orang-orang pun menjatuhkan si A ini. Itu pun tidak bagus ya. Nanti akan menimbulkan dendam dan berkepanjangannya nanti akan menimbulkan konflik. Itu yang berbahaya sekali. Oke, lanjut ke materi ya. Selanjutnya, akibat dari melanggar sila keempat. 1. Bicara tidak jelas. 2. Giginya jelek dan tidak rata atau rapi. 3. Mulutnya berbau busuk. 4. Perawakan tidak normal, terlalu gemuk atau kurus, terlalu tinggi atau pendek. Atau terlalu pendek gitu maksudnya ya. Sorot matanya tidak wajar. Perkataannya tidak dipercayai walaupun oleh orang-orang terdekat atau bawahannya. Poin 1 dan 2 ini, 1, 2, 3 ini dalam konteks ya, maksudnya bicaranya tidak jelas. Terkadang ada orang-orang yang dia terlahir, mohon maaf, ada kekurangan, atau entah bibir sumbing atau gimana, dia tidak jelas. Itu pun bisa sebenarnya dari karma masa lampau, tapi bisa juga karena kesalahan genetis gitu ya. Kemudian giginya jelek, maksud tidak rata atau rapi. Tidak semuanya sih seperti itu. Kadang ada yang mungkin karena jatuh, kemudian karena sering makan manis atau tidak sering gosok gigi, makanya tidak tertata rapi, mulutnya bau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi secara konteks itu salah satu ciri-ciri akibat dari sering melanggar sila keempat. Cuma tidak semua mohon maaf, cuma tidak semua orang
bicara tidak jelas, kemudian giginya jelek, mulutnya berbau itu sering melanggar sila keempat? Enggak juga, enggak seperti itu juga ya. Kemudian lanjut. Sila kelima, Suramiraya Majapahmadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih menahan diri tidak makan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Maksudnya di sini adalah makanan atau minuman yang memabukkan ya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa disebut sebagai pelanggaran dari sila ini. Yang pertama, ada sesuatu yang merupakan sura meraya atau maja, yaitu sesuatu yang membuat nekat, mabuk, tak sadarkan diri dan menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. 2. Mempunyai keinginan untuk menggunakannya. 3. Menggunakannya. 4. Timbul gejala mabuk atau sudah menggunakan hingga masuk melalui tenggorokan. Akibat dari sila ini adalah yang pertama dalam Anguttara Nikaya. Duhai para biku, ini kutipannya. Peminum minuman keras secara berlebihan dan terus-menerus niscaya dapat menyeret seseorang dalam alam neraka, alam binatang, alam iblis. Akibat paling ringan ditanggung oleh mereka yang karena kebajikan lain. Terakhir, sebagai manusia gila atau sinting. Jadi dalam hal ini karena sering meminum zat-zat seperti itu mengakibatkan saraf-saraf tertentu menjadi tidak normal. Jadi mungkin muncul kegilaan atau ketidaksehatan jiwa gitu ya. Kemudian nomor 2, terlahir kembali sebagai orang gila, tingkah kesadaran atau kewaspadaannya rendah, tidak memiliki kecerdasan, tidak mempunyai banyak pengetahuan, bersifat ceroboh, pikun, pemalas, sulit mencari pekerjaan, sukar memperoleh kepercayaan orang lain. Itu ya. Nah, materi hari ini kita sampai di sini dulu. Kemudian nanti sedikit ada tugas dan kalau kurang paham bisa kita lanjut di diskusi via Zoom. Oke ya. Dan akhir kata dalam video ini saya tutup. Selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya.